Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Virgo, kali ini aku akan melakukan reading mengenai isi hati dia yang terdalam saat ini kepada Virgo. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100% untuk semua Virgo di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Virgo. Isi hati terdalamnya pada Virgo. Virgo. Oke. Virgo. Isi hati terdalam dia pada Virgo. Virgo, once more, isi hati terdalamnya pada Virgo saat ini. Oke, cukup ya. Kita lihat di sini ada kartu Four of Swords ya. Sebentar nih. Eight of Cups, Nine of Pentacles, ada Four of Athens, Knight of Athens, the Lady and the Lord ya, and ada Five of Athens ya. Bottom of the deck, the High Priestess, the Lord of Shadow, Six of Cups ya. Oke, beberapa dari Virgo di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, ada juga Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Energi yang paling kuat di sini ada Scorpio, Libra, ya, ada juga Aries di sini. Ya, ada Aries ya. Namun, oh ya, dan Gemini juga. Namun jangan selalu berpatokan pada zodiak karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi. Jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Isi hati terdalam dia saat ini kepada Virgo. Aku ngeliat di sini dengan siapapun kamu terkoneksi ya. Aku ngeliat kamu terkoneksi dengan seseorang yang bisa dibilang ini sudah kamu kenal sejak lama ya, bukan orang baru. Aku ngeliat mungkin ini orang masa lalu atau memang masih bersama kamu saat ini, masih bersama kamu. Tapi aku ngelihat seseorang ini memang mungkin pernah pergi dari kamu atau saat ini dia malah ingin pergi gitu ya dari kamu ya, karena dia ngerasa mungkin yang kamu jalani sama dia itu menyakitkan bagi dia ya. Hubungan yang kalian jalani itu menyakitkan bagi dia, melukai dia, dan mungkin gitu ya, di sini dia berpikir bahwa dia udah capek gitu ya berjuang untuk hubungan kalian, dan ternyata ya mungkin sama saja gitu ya, tidak ada perkembangan gitu ya. Jadi kayak bikin dia lelah di sini, dan dia berpikir bahwa mungkin ya jalan terbaiknya dia harus move dari kamu ya, seperti itu ya. Karena bagi dia mungkin udah nggak worth it lagi untuk dipertahankan, atau udah nggak worth it lagi untuk dilanjutkan gitu ya hubungan kalian, karena cuma bisa melukai dia atau cuma bisa menyakiti dia aja. Jadi dia mungkin gitu ya ingin memilih untuk pergi dari kamu ya.
kayak gitu, terlepas dari apapun masalah yang terjadi di antara kalian gitu ya. Aku ngeliat di sini seperti itu, karena di sini dia udah capek ya. Aku lihat dia udah capek, dia udah lelah dengan semua yang dia jalani sama kamu gitu ya. Aku ngelihat dia udah capek banget ya. Bagi dia kayak enough gitu, cukup, kayaknya cukup bagi dia untuk berjuang gitu ya, untuk hubungan kalian gitu loh. Sebenarnya dia pergi dari kamu juga, aku ngeliat di sini dia nggak happy ya, bukan dalam keadaan yang bahagia. Dia juga sedih di sini, dia juga terluka, cuman kayak memaksakan untuk tetap bersama kamu pun juga sama, lebih melukai dia gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi dia kayak lebih memilih untuk ya mungkin yang terbaik itu adalah pergi gitu ya. Dan di sini dia mungkin pergi meninggalkan kamu membawa semua rasa sakit dia gitu ya, membawa semua rasa kecewa dia ya, untuk dia jadikan sebagai pembelajaran ke depannya agar tidak terulang lagi. Intinya di sini dia udah capek. Aku lihat dia udah nggak mau berbuat banyak gitu ya. Bahkan mungkin di sini dia udah pasrah, lebih berserah diri ke Tuhan gitu ya. Saat ini kayak dia inginnya memprioritaskan kebahagiaan dia aja dulu. Saat ini dia ingin lebih menenangkan hati dan pikiran dia aja dulu gitu lah, melakukan apapun yang dia inginkan gitu. Karena aku ngeliat di sini energi dia udah low banget, dan aku ngeliat untuk mencharge kembali energi dia ingin mungkin me time gitu ya, refleksi gitu. Dia ingin relax, ingin melakukan apapun yang bikin diri dia happy, intinya seperti itu ya. Beberapa dari kamu di sini dealing dengan seseorang yang bisa dibilang dia wataknya agak keras gitu ya di sini ya. Cuman aku ngeliat pola pikirnya dewasa sih ya, walaupun dia agak keras tapi mungkin dia memiliki pola pikir yang dewasa, atau aku ngeliat ada proses pendewasaan yang terjadi sama dia gitu loh ya, seperti itu. Dan aku ngeliat ya, mungkin segala sesuatu yang terjadi gitu, yang menjadi tindakan dia, maksudnya itu sudah dia pertimbangkan ya dengan matang. Oke, sudah apa ya, keputusan yang benar-benar bulat seperti itu yang dia ambil. Walaupun terkadang di sini aku ngelihat usaha dia untuk move dari kamu sebenarnya nggak mudah gitu ya. Sekalipun dia memilih pergi gitu dari kamu, aku ngelihat usaha dia untuk move dari kamu tuh nggak mudah, itu sulit ya. Ya sometimes aku ngeliat dia tuh teringat sama kamu atau terlintas di pikiran dia tuh tentang kamu, dan itu cukup menguras emosi dia ya. Dia sedih, dia terluka, dia kecewa, tapi ada juga perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan rindu gitu ya untuk kamu. Jadi kayak semua perasaan itu bercampur aduk gitu, dan itu menguras emosional dia banget gitu. Jadi ada perang batin, konflik batin gitu. Jadi kayak dia mau move tuh susah, jadi kayak gagal terus diulang lagi seperti itu gitu ya. Oke. Tapi dia tetap berusaha, tetap mencoba untuk move dari kamu ya, sesulit apapun itu. Bahkan aku ngeliat di sini memang dia udah bulat gitu untuk memilih pergi dari kamu, meninggalkan kamu gitu, karena dia memang udah lelah, udah capek gitu untuk mempertahankan hubungan kalian mungkin ya, seperti itu. Mungkin terjadi konflik di antara kalian gitu ya. Dan mungkin konfliknya hanya itu saja, dan mungkin juga belum menemukan penyelesaian atau solusinya. Jadi dia capek, dia lelah, dia kecewa. Jadi dia berpikir bahwa ya daripada nggak ada solusi gitu ya, seperti ini terus, dia memilih mungkin jalan terbaiknya dia harus pergi ya. Itu pikiran dia gitu. Walaupun memang di sini dia pergi dalam keadaan yang sangat sedih, aku ngeliat gitu ya. Pergi dari kamu pun penuh pertimbangan, aku lihat di sini ya. Sebelum dia mengambil keputusan untuk pergi dari kamu, sebenarnya ini benar-benar pertimbangan yang sangat sulit untuk dia ya, kayak gitu. Tapi karena dia nggak mau berkonflik terus dengan kamu gitu, dia nggak mau terus saling menyakiti gitu ya, karena dia sangat mencintai kamu. Di sini aku lihat dia sangat mencintai kamu ya. Bahkan aku ngeliat di sini kamu pun sama gitu ya. Aku ngeliat kalian ini saling mencintai, cinta kalian kuat gitu. Tapi kenapa
kenapa adanya perpisahan ini gitu ya. Terlepas dari apapun masalahnya gitu, aku ngelihat ya, hanya kalian yang tahu. Terlepas dari itu semua, aku lihat di sini kalian bisa dibilang ada energi soulmate. Kalian cocok satu sama lain gitu ya. Kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian nih ingin gitu ya berkomitmen, tapi kenapa gitu loh, kenapa harus pergi, harus berpisah gitu. Pasti terjadi konflik yang cukup cukup pelik gitu ya di sini, yang membuat dia untuk pergi dari kamu ya, atau menyerah dari hubungan ini gitu loh. Oke, beberapa dari kamu di sini, beberapa dari orang yang dealing dengan kamu di sini singles ya. Dan aku ngeliat dia singles tapi happy karena aku ngeliat untuk karirnya dia cukup baik gitu ya. Keuangan dia stabil ya, dia sudah berhasil dalam usahanya atau dalam kerja kerasnya, dia sudah bisa gitu ya menikmati hasil kerja keras dia saat ini ya, kayak gitu, hasil usaha dia, hasil perjuangan dia gitu loh. Intinya ya kalau memang dia bekerja dia punya karir yang baik, kalau dia berbisnis punya bisnis yang lancar gitu ya. Intinya kalau untuk keuangan stabil, dan dia memang independen gitu ya, dia mandiri juga dalam finansial gitu ya. Dia nggak pemalas gitu, dia pekerja keras di sini, dia mandiri, dia ulet, tekun seperti itu ya. Jadi aku ngeliat di sini dia mendapatkan abundance atau mendapatkan kemakmuran, keberkahan dalam hal finansial. Itu semua juga nggak terlepas dari usaha dan kerja keras dia, doa-doa dia. Dan yang aku lihat di sini memang dia lebih fokus untuk diri dia sendiri saat ini, lebih memprioritaskan kebahagiaan dia, lebih ingin mencintai diri dia sendiri dulu gitu ya, lebih ingin menikmati ya hidup dia sendiri dulu gitu loh di sini. Oke. Self healing lah, self love itu yang sedang dia jalani saat ini, aku lihat seperti itu ya. Aku ngelihat terkadang gitu ya ada konflik batin yang menyerang dia kayak berperang dengan diri dia sendiri ya, padahal sebenarnya dia mencintai kamu, tapi di sisi yang lain dia juga nggak bisa gitu bertahan, atau aku ngeliat di sini kayak ya dia menyerah gitu ya, seperti itu. Jadi dua sisi yang berbeda di sini ya, dia batinnya nih benar-benar bergejolak saat ini ya, dia pusing sendiri atau mumet sendiri seperti itu, tapi dia hanya memendam perasaan dia gitu loh untuk diri dia sendiri sih ya. Dia menyembunyikan perasaan dia dari kamu gitu loh, walaupun di sini dia pusing, dia penat, dia mumet, tapi dia pendam di sini, dia nggak menunjukkannya kepada kamu atau kepada siapapun gitu loh. Dan dia berharap di sini ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk hubungan kalian gitu ya, karena aku ngeliat di sini dia nggak bisa move on dari kamu, atau belum bisa move on sepenuhnya dari kamu, karena memang di sini perasaannya besar gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan untuk Virgo. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!